Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang application layer. Kelompok 3 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Mitra Perdana dengan NPM 2020-43500-406. Yang kedua Febri Rahmat Ramadan NPM 2020-43500-009. Dan yang ketiga Satrio Abimanyu dengan NPM 2020-43500-618. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih application layer itu. Application layer itu merupakan layer ketujuh yang ada dalam Open System Interconnection atau disingkat OSI model dan menjadi satu-satunya layer yang dapat secara langsung berinteraksi dengan end user. Lalu di mana sih letak application layer itu? Seperti yang terlihat dari slide sebelumnya, layer ini terletak pada tingkat paling atas dan diizinkan oleh perangkat lunak atau user untuk mendapatkan akses ke jaringan. Layer akan bertugas untuk mendefinisikan setiap konten yang ditransmisikan melalui jaringan, kemudian menampilkannya ke dalam aplikasi sehingga dapat dilihat oleh user. Lalu berikutnya, bagaimana sih kerja dari application layer itu? Cara kerja application layer ini adalah mendefinisikan cara kerja application layer jauh lebih mudah dilakukan daripada menentukan cara kerja layer di dalam jaringan. Sehingga pada dasarnya application layer ini akan menerima perintah dari pengguna dengan bantuan aplikasi atau juga dengan software tertentu untuk mengirim pesan atau juga data ke komputer lain. Selain itu juga application layer akan menampilkan pesan yang diterima oleh pengguna berupa aplikasi tertentu, sehingga layer ini mudah sekali diamati karena berhubungan dengan aplikasi tertentu. Selanjutnya saya akan menjabarkan atau menyebutkan apa sih fungsi dari application layer itu. Yang pertama untuk mengumpulkan informasi dan data, yang kedua sebagai user interface, dan yang terakhir sebagai virtual terminal. Application layer untuk mengumpulkan informasi dan data, maksudnya di sini adalah application layer berfungsi sebagai kolektor untuk semua informasi dan data yang diterima. Data-data yang sudah ditransmisikan melalui jaringan komputer akan dikumpulkan menjadi satu dan ditampilkan dalam aplikasi. Sedangkan ketika user mengirimkan data, maka layer akan bekerja untuk mengumpulkan seluruh data tersebut kemudian meneruskannya ke layer selanjutnya, yaitu presentation layer, agar bisa diproses lebih jauh di jaringan. Yang kedua, sebagai user interface. Yang dimaksud di sini adalah layer juga berfungsi sebagai user interface ketika menampilkan data. User interface di sini berarti suatu aplikasi yang digunakan oleh user untuk mengakses data dan konten lain yang ditransmisikan melalui jaringan. Dengan adanya layer ini, maka user dapat melihat konten dan data yang diterima dengan mudah dan cepat. Sebagian besar user interface yang bekerja sama dengan layer ini merupakan aplikasi atau program yang banyak menampilkan pesan seperti email, web, browser, aplikasi chatting, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sebagai virtual terminal. Layer memungkinkan user untuk bisa masuk ke dalam remote host karena layer akan membuat emulasi terminal perangkat lunak. Dengan cara ini, komputer pengguna dapat berkomunikasi dengan terminal software dan host. Kemudian, remote host tersebut akan berpikir bahwa dia berkomunikasi dengan salah satu terminalnya sendiri hingga memungkinkan user untuk bisa masuk. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Ya, lalu bagaimana layer itu sendiri bisa menjalankan fungsinya? Dalam menjalankan fungsinya, layer aplikasi akan bekerja dengan bantuan beberapa protokol, seperti DNS atau Domain Name System, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail
Transfer Protocol atau POP3, Post of Protocol and Telnet. Pada umumnya fungsi layar ini adalah mengidentifikasi komunikasi, menentukan ketersediaan sumber daya, dan menyinkronkan komunikasi. Ya, ini gambaran bagaimana protokol pada aplikasi layar. Ada DNS, HTTP, SMTP atau POP3, FTP, dan Telnet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya apa itu DNS, HTTP, dan SMTP atau POP3. FTP dan Telnet akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Terima kasih. Yang pertama ada DNS atau Domain Name System. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan. Dengan sistem DNS, ini pekerjaan Anda kini tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Seperti contoh dari DNS. IP address 192.168.100.30 dikonversikan ke www.unidra.com. Itulah cara kerja dari DNS, mengubah IP address menjadi alamat URL domain. Lalu yang kedua, ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini adalah protokol yang banyak digunakan pada sebuah web browser untuk mengambil sebuah halaman website yang dikompilasi dengan menggunakan sistem HTML. HTTP ini juga berhubungan dengan protokol WWW dan merupakan bagian paling penting dari IP atau juga dengan TCP. Sebagai contoh yang paling sederhana, penggunaan protokol HTTP adalah komunikasi antara klien komputer dengan web server. Komputer klien melakukan permintaan menggunakan browser web server. Kemudian, web server menanggapi permintaan tersebut dan mengirimkan data atau dokumen yang tersedia di dalam web server sesuai dengan permintaan komputer klien. Yang ketiga, ada SMTP atau Sample Mail Transfer Protocol dan POP3 atau Post Office Protocol. SMTP merupakan salah satu jenis protokol yang bekerja dalam hal pengiriman pesan berupa surat elektronik atau email pada jaringan internet. POP3 adalah protokol surat elektronik yang digunakan untuk menerima email dan menyimpannya di dalam sebuah email server sampai ada user yang memiliki hak akses membukanya. Cara kerja dari SMTP dan POP3 adalah yang pertama dari klien Mail User Agent atau MUA. Dari MUA, klien mengirimkan email SMTP ke MTA atau Mail Transfer Agent. Kemudian MTA meneruskan email SMTP ke MDA atau MTA. Setelah itu, Mail User Agent MUA klien mengambil email pop-up tersebut. Di tahap ini, MUA memindai pesan masuk dan mengenali domain dan username. Pesan akan diteruskan ke server POP3. Di sana, pesan akan ditempatkan di antrean sendmail pesan dan akan berada di antrean sendmail sampai email penerima mengisikannya untuk ini. 4. FTP. FTP merupakan sebuah protokol client server yang memungkinkan pengguna untuk bisa mengirim atau menerima file dari dan ke sebuah web server. FTP bekerja pada application layer ini berfungsi untuk melakukan pengunduhan dan pengunggahan berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. Berikut merupakan
contoh dari FTP. Klien FTP terkoneksi dengan server FTP. Lalu server FTP meminta identitas berupa username dan password untuk autentifikasi. Setelah klien FTP berhasil login, klien dapat melakukan perintah terhadap server. Misalnya seperti download file, maka server akan menanggapi perintah tersebut. Lanjut di nomor 5 ada telnet. Telnet adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Membutuhkan paling tidak perangkat keras jaringan komputer, yaitu user dan komputer server. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja telnet. Telnet client merequest telnet ke remote host, dan remote host meminta username dan password. Telnet client memberikan username dan password, kemudian dienkripsikan, lalu remote host dapat mendeskripsikannya. Contohnya seperti ini, sehingga bisa memberikan akses jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.